Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukrun lillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa ummati Muhammad ajma'ina ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Wahai saudara-saudaraku sesama umat manusia dan saudara-saudaraku seiman dimanapun berada, terlebih dahulu mari kita awali dengan berdoa. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku yang semoga kita semua dirahmati Allah Ta'ala. Tema kajian pada kesempatan ini adalah bacaan Al-Fatihah sebagai rukun sholat bagian yang kedua. Jika pada bagian pertama berisi penjelasan Syekh Nawawi Al-Bantani tentang hukum membaca Al-Fatihah sebagai rukun sholat yang keempat, yang ada dalam kitab Syarah Safinatun Najah. Dan pada bagian yang kedua ini dan beberapa bagian selanjutnya, saya akan memaparkan bagaimana pandangan ulama mazhab fikih, terutama 4 mazhab yang menjadi arus utama yang populer dengan istilah madzhabul arba'ah atau mazhab yang 4, yakni mazhab Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hambaliyah. Dengan harapan kajian ini dapat menambah perspektif dan wawasan kita semua terhadap bagaimana keluasan hasanah Islam yang ada di antara para ulama dan umat Islam di seluruh dunia. Secara khusus bagi kita kaum muslimin di Indonesia, maka kita akan mengetahui dan memahami di mana atau bagaimana posisi pandangan mazhab Syafi'iyah di antara mazhab fikih yang lainnya. Adapun sumber bacaan yang saya telaah dalam menyusun materi serial kajian Islam online ini, di antaranya kitab Madzhabul Arba'ah karya Syekh Abdul Rahman Al-Jaziri, kitab Al-Fiqhu Al-Islami wa Adilatuhu karya Wahba Az-Zuhali, kitab Bidayatul Mustahid fi Nihayat Al-Muftasid karya Al-Imam Al-Qadi Al-Walid Muhammad bin Ahmad bin Rashid Al-Qurtubi yang masyhur dengan nama Ibn Rushd. Kemudian kitab Mizanul Kubra karya Syekh Ubay Al-Mawahib Abdul Mawahib bin Ahmad bin Ali Al-Ansari Asy-Syafi'i Al-Mishri yang dikenal dengan nama Asy-Sya'rani. Beliau adalah ulama terkemuka abad ke-10 Hijriah atau abad ke-16 Masehi. Kemudian kitab Fiqhus Sunnah yang disusun oleh Said Sabiq. Dan selanjutnya adalah kitab berjudul Al-Aslu Sifati Salatin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, atau dalam edisi terjemahan karya Abu Zakaria Al-Athari dengan judul edisi Indonesia Sifat Salat Nabi karya Syekh Muhammad Nasiruddin Albani, dan beberapa kitab kuning atau Kutubus Sufrah yang banyak dikaji di pesantren-pesantren di Indonesia, seperti kitab Takrib, kitab Fathul Qarib, kitab Tuhfatul Labib fi Syarh Takrib, kitab Fathul Wahab,
kitab I'anatul Talibin, dan juga beberapa kitab modern atau kitab putih, kutubul abyad yang lain. Para ulama madzhab fikih memiliki pandangan yang sangat beragam tentang hukum Al-Fatihah sebagai rukun solat yang keempat ini. Menurut Syekh Abdurrahman Al-Jaziri dalam kitab Madzhabul Arba'ah, dijelaskan bahwa pada umumnya pembahasan yang ada seputar perbedaan pendapat tentang rukun keempat solat ini adalah diantaranya. Pertama, apakah membaca surah Al-Fatihah merupakan sebuah fardu dalam solat menurut seluruh mazhab fikih? Pertanyaan yang kedua adalah, apakah membaca surat Al-Fatihah difardukan pada setiap rakaat solat, baik itu solat fardu maupun dalam solat sunnah? Pertanyaan yang ketiga adalah, apakah membaca surat Al-Fatihah difardukan kepada setiap musolli atau pelaksana solat, baik dia solat yang dilakukan sendiri atau munfaridan maupun secara berjamaah, baik apakah dia menjadi seorang imam maupun seorang makmum? Pertanyaan yang keempat adalah, bagaimana hukum orang yang belum mampu atau tidak mampu dalam membaca surah Al-Fatihah di dalam solatnya? Pertanyaan yang kelima atau yang terakhir yang banyak didiskusikan adalah, apakah ada persyaratan tertentu bagi seorang musolli untuk mendengar sendiri bacaan surat Al-Fatihahnya? Dalam menjawab pertanyaan yang pertama, apakah membaca surah Al-Fatihah ini termasuk sebagai fardunya solat atau bukan, maka para ulama fikih memiliki keragaman pendapat. Menurut mazhab Syafi'i, Maliki, dan Hambali, hukum membaca surah Al-Fatihah adalah difardukan pada setiap rakaat solat, sehingga apabila ditinggalkan oleh seorang musolli, pelaksana solat, maka solatnya tidak sah, baik apakah itu solat fardu maupun solat sunnah. Jika ada seorang musolli yang lupa, maka ia harus mengganti rakaat yang terlupakan bacaan surah Al-Fatihahnya dengan sujud sahwi. Sedangkan mazhab Hanafi berpendapat bahwa membaca surah Al-Fatihah hukumnya hanya wajib saja dan tidak sampai difardukan. Perlu diketahui oleh kita semua bahwa dalam mazhab Hanafi membedakan hukum wajib dan fardu dalam persoalan-persoalan hukum fikih. Nah, hukum fardu yang dimaksudkan dalam mazhab Hanafi menurut saya adalah setara dengan hukum sunnah muakkadah dalam mazhab-mazhab lainnya. Dengan demikian, jika surah Al-Fatihah tidak dibaca oleh seorang musolli, maka solat tersebut tetap sah. Ini menurut mazhab Hanafi. Namun perlu diperhatikan dan dipahami oleh kita semua tentang bagaimana argumentasi atau alasan dari istinbatul hukmi, pengambilan atau penetapan hukum yang ada dalam mazhab Hanafi ini. Tidak difardukannya membaca surah Al-Fatihah sebagai mana yang tadi dijelaskan menurut mazhab Hanafi, ini dikarenakan mereka berargumentasi bahwa Al-Quran tidak menyebutkannya secara spesifik
dan harus membaca surah Al-Fatihah. Namun perintahnya bersifat umum, yaitu pada apapun surah atau ayat yang ada di dalam Al-Quran. Membaca ayat dari Al-Quran dalam mazhab Hanafi merupakan rukun yang juga fardu amali dalam semua rakaat sholat sunnah termasuk witir, dan dalam 2 rakaat sholat fardu, baik dia sebagai seorang imam maupun bagi seorang yang sholat sendirian atau munfaridan. Pendapat mereka ini didasarkan pada surah Al-Muzammil atau surah yang ke-73 ayat 20. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faqra'u ma tayassara minhu. Al-ayah. Yang artinya, maka bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran. Dalil lain yang dirujuk oleh mazhab Hanafi dalam hal ini adalah sebuah hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza kumta ila sholati fa asbighil wudu'a thumma istaqbalil qiblata thumma iqra ma tayassara minal Qur'an." Yang artinya, apabila kamu hendak melaksanakan sholat, maka berwudulah dengan sempurna, lalu menghadaplah ke arah kiblat, lalu bacalah yang mudah bagimu dari Al-Quran. Dan beliau bersabda, tidak sah sholat kecuali ada bacaan Al-Qur'annya. Nah, menurut mazhab Hanafi, sebagaimana dijelaskan oleh Wahbah Az-Zuhali, bahwa batas minimal yang wajib dibaca adalah ayat Al-Quran yang terdiri dari 6 huruf. Misalnya di sini dicontohkan surah Al-Mudassir atau surah yang ke-74 dalam ayat 21 disebutkan Umma Nadhar. Kemudian misalnya juga dalam ayat yang lain, yaitu ayat 3 surat Al-Ikhlas atau surat yang ke-112, Lam Yalid. Nah, ini contohnya seperti yang ada di dalam beberapa ayat dalam surah Al-Quran ini. Nah, kemudian Wahbah Az-Zuhali lebih lanjut menjelaskan bahwa Al-Fatihah hukumnya wajib menurut Hanafiyah dan hukumnya sunnah pada 2 rakaat pertama menurut mayoritas ulama mazhab Hanafiyah. Mengenai bacaannya sesuai dengan bacaan surah Al-Fatihah. Maksudnya, jika pada sholat jahriyah atau sholat yang dikeraskan bacaannya, seperti sholat maghrib, kemudian sholat isya dan subuh, maka surah atau ayat Al-Quran yang dibaca juga harus dengan suara yang keras atau jelas. Sedangkan pada sholat yang sirriyah yang dibaca pelan bacaan ayat Al-Qurannya, maka juga harus dibaca dengan suara yang pelan. Misalnya sholat duhur dan sholat. Demikian kajian Islam online kali ini.
Oleh karena itu, marilah terus bergabung menjadi mitra kebaikan dengan cara subscribe, like, dan share channel ini untuk terus mendapatkan notifikasi dan kemanfaatan serta keberkahan pada kajian dan unggahan-unggahan selanjutnya. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah. Demikian kajian yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf atas kekurangan saya dan mohon ampunan atas khilaf dan dosa saya kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita tutup kajian ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.